Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, senang sekali untuk kesempatan yang indah yang luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua pelayan Tuhan. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema yang memang biasa tapi ternyata tidak jadi biasa dalam kehidupan ini. Karena memang kita harus mempunyai mentalitas untuk bisa sampai pada garis akhir, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Temanya adalah pantang menyerah. Katakan kiri kanan, pantang menyerah. Haleluya. Ya, memang ini mentalitas yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, supaya kita bisa sampai pada tujuannya, mencapai tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita. Nah, ada dua tipikal manusia. Yang pertama tipikalnya adalah mudah menyerah, dan yang kedua adalah pantang menyerah. Ya, jadi inilah kehidupan manusia. Satu adalah orang yang gampang menyerah. Yang kedua, orang yang pantang menyerah. Orang yang mudah menyerah itu mengakui bahwa dia punya kelemahan diri. Jangan saya yang melakukan ini. Jangan saya, biarkan orang lain. Saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya tidak sanggup, saya lemah. Nah, ini dia, ya. Ini orang yang mudah menyerah karena dia tidak mengakui kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia hanya mengakui kelemahan-kelemahan dirinya, sehingga berarti dia tidak punya pengharapan. Ya, dia tidak berpengharapan. Nah, kalau dia tidak berpengharapan, berarti dia tidak mempercayai adanya Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ya. Nah, kalau tidak punya Tuhan gimana? Padahal Tuhan yang menolong kita sampai pada akhirnya, Roh Kudus yang menolong kita. Dan orang yang mudah menyerah itu pembosanan, mudah bosan. Sedikit 3 bulan kerja ini, bosan. Pindah lagi, 3 bulan kerja ini, bosan. Pindah-pindah. Pelayanan pun begitu, kehidupan pun seperti itu, mudah bosan, mudah menyerah. Nah itu, ya, mudah bosan dan gampang terpengaruh. Diombang-ambingkan, teman sana panggil ke sini dia pergi, sana panggil ke sini dia pergi, tidak ada pendiriannya. Ini orang yang mudah menyerah. Tapi orang yang pantang menyerah, dia punya tekad yang kuat, dia punya semangat, dia punya daya juang untuk apa? Mencapai tujuan, sehingga ketika dia mempunyai tekad yang kuat, dia mengeluarkan semua potensi kehidupannya, kemampuan hidupnya, baik itu talenta, karunia, bakatnya, semua yang dia punya, dipakai untuk apa? Menopang supaya dia bisa masuk sampai pada tujuan. Karena dia punya tekad yang kuat, dia punya pengharapan. Dia percaya, suatu saat nanti saya akan sampai pada titik itu. Suatu saat nanti saya akan sampai pada tujuan tersebut. Walaupun apapun yang terjadi, saya punya pengharapan yang pasti. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Bahwa Allahnya adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai dia. Dia punya Roh Kudus dalam kehidupannya. Dia punya firman Tuhan. Dia punya pengharapan. Dia punya Tuhan. Dia selalu bersemangat, tidak loyo-loyo, ya, tidak letih lesu letoy, lome-lome, ya. Dia selalu bersemangat dan dia punya keyakinan yang kokoh. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di ranah mana, ya. Tapi hari-hari ini, generasi hari-hari ini adalah generasi yang mudah menyerah. Kita kenal yang namanya generasi strawberry. Terlihat baik, terlihat indah, terlihat cantik, tapi gampang hancur. Ya, orang percaya, orang Kristen, seolah-olah dia beribadah, tapi tidak punya pengharapan, hancur. Tapi satu sisi, ada orang yang telah ditindas, dia banyak tantangan kehidupannya, banyak masalah, tapi dia tetap mempunyai kekuatan, mentalitas pantang menyerah. Nah, mengapa kita harus bersikap pantang menyerah? Ini dia.
Ya, kenapa kita harus mempunyai mentalitas pantang menyerah dalam kehidupan ini? Sebagai orang percaya, kita mengiring Yesus. Ya, kita ada di dalam dunia kerja, kita melakukan kegiatan-kegiatan kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, semuanya. Kenapa kita harus mempunyai mentalitas pantang menyerah? Karena pantang menyerah akan mengakibatkan kita mengalahkan rasa putus asa. Kita tidak berputus asa. Kita punya pengharapan. Ya. Lalu kemudian orang yang pantang menyerah, dia akan mengasah seluruh potensi kehidupannya. Dia akan menajamkan keahliannya sampai dia skillful, profesional di situ. Dia melakukan yang terbaik. Dia keluarkan semuanya. Dan orang yang pantang menyerah, dia akan mengerjakan hal-hal yang baik. Dan kemudian apa? Membawa buah keberhasilan. Yang dituntut dari kehidupan orang percaya adalah buah. Paulus mengatakan, adalah baik bagiku kalau aku meninggal pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau aku masih hidup, berarti aku harus bekerja untuk menghasilkan buah. Ini penting. Dan buah ini harus dapat dinikmati oleh banyak orang. Berarti hidup kita harus berdampak bagi banyak orang. Sehingga orang akan melihat benar bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dia pengikut Kristus. Dan buah ini harus bertahan. Amin. Nah, dia buah keberhasilan, membangun sikap yang optimis. Walau tantangan, badai, persoalan, tetap saya percaya Yesus Kristus Tuhan. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Sehingga pada waktunya nanti dia bisa sampai pada tujuannya. Ada salah satu contoh dalam Alkitab. Seorang tokoh besar, ya, bukan badannya besar kayak saya. Tokoh besar. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dia berkata begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Siapa tokoh ini? Paulus. Siapa Paulus? Sebelum dia bertobat, namanya Saulus. Dia adalah ahli Taurat. Dia pelaku Taurat yang sempurna. Dia anggota Sanhedrin. Apa itu? Majelis agama. Dia murid Gamaliel. Dia punya kuasa otoritas untuk menyiksa, bahkan membunuh orang percaya. Dia orang yang terkenal, Saulus. Tapi ketika dia bertemu Yesus, hidupnya berubah. Saulus jadi Paulus. Bahkan dia katakan, semua pencapaian-pencapaian yang telah aku dapatkan pada masa lalu, itu aku anggap sampah. Ya, sekarang aku akan berlari terus sampai pada tujuan untuk mendapatkan mahkota kemuliaan. Dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Aku tidak mempedulikan persoalan-persoalan kehidupan. Yang aku mau adalah aku bisa mencapai garis akhir dari kehidupan ini. Yang aku mau adalah aku dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang diberikan oleh Tuhanku, oleh Yesus Kristus, Sang Raja itu. Inilah mentalitas pantang menyerah. Dia tidak peduli soal kehidupannya. Ya, kita hari-hari ini kita peduli apa yang harus kita pakai, matching tidak, ya toh? Apalagi
barang-barang yang kita pakai bermerek, tidak. Bisa seperti itu, boleh saja. Silakan kalau mampu. Tapi Paulus berkata, hal itu bukan sesuatu yang esensi. Itu hanya aksesoris. Itu bukan sesuatu yang layak untuk dikejar dan mendapatkan perhatian tertinggi dalam kehidupan kita. Bahkan dia katakan, asal ada makan, pakaian cukup sudah. Aku belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tidak mementingkan kehidupan. Yang penting hidupku berkenan kepada Sang Raja. Yang penting aku bisa mencapai garis akhir. Yang penting aku bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Setiap kita punya tugas. Jangan salah. Tuhan tidak menciptakan kita main-main. Tuhan tidak menciptakan kita asal-asalan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Ada tugas dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan selama kita berada di muka bumi ini. Ya, Bapak Ibu punya tugas dan tanggung jawab. Kami punya tugas dan tanggung jawab. Ini jangan hanya berkata, oh ini hanya rohani saja. Oh ini hanya di gereja cari Tuhan. Tidak. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan di marketplace, kita jadi pegawai kantor, kita buka usaha, kita buka bisnis, kita melakukan hal-hal itu. Ibadah itu, gereja itu hanya seminggu sekali. Untung-untungan kalau 2 jam, 3 jam kita ada. Betul kan? Selebihnya ada di mana? Di marketplace. Di luar gereja. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Paulus berkata, aku punya tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apa itu Injil? Injil itu adalah berita yang keluar dari kerajaan Allah. Bahwa ada seorang raja yang memerintah dalam kerajaannya. Yang kekal dan tak tergoncangkan. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi, kita harus punya mentalitas seperti Paulus. Nah, bagaimana cara membangun kualitas hidup pantang menyerah ini? Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus fokus pada tujuan. Ya. Filipi 3 ayat 13-14 berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap manusia diciptakan dengan tujuan. Manusia yang hidup punya tujuan. Tujuan hidup, betul kan? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Oh ya, hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Untuk apa kita hidup? Pernahkah kita berpikir? Untuk apa saya ada di muka bumi ini? Ya, bukan berkata, untuk siapa aku tercipta? Siapa yang jadi tulang rusuk? Ya. Tapi untuk apa coba kita berpikir? Ngapain kita hidup? Halo? Pernah nggak kita berpikir demikian? Ngapain saya ada dalam keluarga ini? Ngapain saya ada di pekerjaan ini? Ngapain saya ada di gereja ini? Ayo. Pernah kita berpikir nggak? Saya kan diajak teman masuk di gereja. Iya. Saya percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Amin.
semua punya tujuan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada tujuannya. Mujizat yang kita terima, ini bukan hadiah dari Tuhan. Mujizat yang kita terima, ini adalah Tuhan berikan kita mujizat untuk suatu tujuan. Kalau Tuhan memberkati kita untuk satu tujuan. Pernah kita berpikir, saya cukup saja jadi orang Kristen, orang percaya. Yang penting saya sudah selamat. Apakah keselamatan adalah tujuan? Atau keselamatan adalah awal? Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apakah surga menjadi tujuan kita selalu? Ini pertanyaan. Mari setiap kita harus punya tujuan dalam kehidupan ini. Kalau tidak, kita akan berputar-putar di situ saja. Melayani juga hanya harus punya tujuan, bukan rutinitas. Yang penting saya ada di gereja. Orang lihat saya ke gereja, bawa Alkitab. Dulu Alkitab besar-besar bawa. Sekarang pakai HP. Ya. Yang penting saya bisa melayani, bisa mengeluarkan hobi saya, talenta saya. Yang penting saya bisa tampil. Ada tujuan. Bukan hanya sekedar itu. Ya. Kalau tidak ada tujuan, hidup ini menjadi hidup yang sangat membosankan. Oke, saya punya tujuan. Untuk apa saya hidup? Supaya saya sukses, saya berhasil, saya punya jabatan, saya punya kekayaan, kayak Bento, rumah real estate, mobil banyak, harta melimpah. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah tujuan hidup kita sama tidak dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita? Ada banyak orang, dia punya tujuan hidup, tapi tujuan itu hanya untuk memuaskan dirinya. Tujuan itu hanya untuk egonya sendiri. Bahkan Amsal berkata, untukku, untukku, untukku. Nah, ini jadi pertanyaan. Apakah kita sedang mengerjakan tujuan kita yang bertentangan dengan tujuan Allah? Atau kita mengerjakan tujuan kita dan menaklukkannya di bawah tujuan Allah? Kita mengarahkan tujuan hidup kita hanya untuk mengerjakan tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tapi kan saya masih hidup, Pak Pendeta. Saya masih butuh uang. Iya, tidak salah. Paulus melayani tapi dia bekerja. Dia bekerja untuk apa? Supaya dia bisa melayani dengan baik. Ada tujuan. Mari kita taklukkan tujuan-tujuan kita di bawah tujuan Allah. Karena Tuhan punya tujuan bagi manusia. Kita harus selaraskan tujuan hidup kita dengan tujuan Allah. Kita bekerja, kita melayani, kita melakukan apapun dengan tujuan. Kita melakukan tujuan Allah dalam kehidupan ini. Saudara bebas di mana saja. Tapi ketika kita melakukan tujuan Allah, percaya, sorga akan backup kita. Nah, Paulus berkata, aku melupakan semua pencapaian-pencapaian yang ada di belakangku. Semua tujuan-tujuan hidupku yang hanya untukku saja. Aku anggap itu sampah, tapi sekarang aku berlari untuk mengarahkan diri pada tujuan Allah.
Dan tujuan yang akan dicapai itu berproses. Yang kedua, kita punya tujuan yang kita taklukkan di bawah tujuan Allah. Tapi untuk sampai ke sana ada prosesnya. Ya, prosesnya ini dia. Orang-orang banyak tidak mau menjalani proses. Hidup ini bukan jalan tol. Hidup ini perjuangan. Amin. Setiap pada proses, Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Keselamatan itu harus dikerjakan. Maksudnya begini, kita harus menghargai kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga dengan keselamatan itu, kita melakukan apapun dalam kehidupan ini, semuanya dikerjakan untuk Tuhan. Ini proses ke sana. Ya, proses keselamatan itu harus dikerjakan. Proses kita mengerjakan keselamatan itu dalam bentuk apa? Roma 8 ayat 29 mengatakan bahwa supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ada tujuan. Tuhan menciptakan kita tujuan. Kejadian 1 ayat 26 berkata begini. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi, dari ayat ini, Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan keserupaan. Dan dalam keserupaan itu manusia ikut memerintah bersama Dia. Kata memerintah atau berkuasa ini coba kita dudukkan tempatnya, bukan menguasai orang-orang, tetapi melayani orang-orang dan mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Ini dia, ya. Nah, ketika kita diselamatkan, karena dosa kita terpuruk jadi budak dosa, kita diselamatkan, kita dikembalikan kepada tujuan Allah menciptakan kita, maka dari situ kita berproses. Keselamatan itu berproses supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Amin. Makanya Paulus berkata begini, latihlah dirimu beribadah. Apa arti ibadah di sini? Ibadah ini dalam bahasa Yunani dipakai kata eusebia. Apa ini eusebia? Christ likeness. Keserupaan. Ya, keserupaan dengan siapa? Dengan Allah. Jadi ibadah itu membawa kita untuk menjadi serupa dengan Allah. Tapi ibadah itu, nah ini dia. Ibadah itu bukan hanya saja di sini. 1,5 jam datang ibadah, angkat-angkat tangan, tepuk-tepuk tangan, nangis-nangis. Shalom, shalom. Padahal hati lagi sakit, kecewa. Ya banyak hal. Ya, ibadah itu memakai kata konsep avoda. Kerja adalah ibadah, ibadah adalah bekerja. Justru dalam dunia pekerjaan, dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah tempat ibadah kita. Itulah tempat kita berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di gereja banyak orang pakai topeng. Munah. Tahu munah? Ya, coba katakan, tahu munah enggak? Munafik. Ya, munafik. Tapi di mana? Di rumah, di pekerjaan sehari-hari, di situ terbuka semuanya. Siapa kita?
Itulah proses. Makanya firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Di mana? Di kehidupan sehari-hari. Suami istri baku gea, anak orang tua, antar teman baku bombe. Betul kan? Itu diproses. Tidak, puji Tuhan kalau tidak. Haleluya. Tapi selama kita masih di bumi, proses itu akan terjadi. Baku gea itu akan mengasah kita. Sehingga kita, ego kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, semuanya itu mulai dipangkas. Nah, berarti kalau ada masalah, ada perseteruan, ada baku gea, ada tujuan Allah untuk hidupmu. Apa tujuan Allah? Untuk memproses hidup kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Makanya orang Kristen harus selalu merendahkan diri, tidak sombong, tidak angkuh, tidak mengutamakan sifat daging. Apa itu daging? Percideraan, perseteruan, dan sebagainya. Harus menaklukkan diri kita di bawah tujuan Allah. Dan kita harus punya mentalitas pantang menyerah untuk berjalan dalam proses ini. Baku gea di gereja tidak mau datang nanti minggu depan. Salah. Justru itu adalah proses kita untuk bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Saling menerima satu dengan yang lain. Saling menopang, saling membangun. Saling ini bukan saling menjatuhkan. Saling menegur. Ini proses. Ini proses yang harus dijalani. Ketika kita menjalani proses ini, kita harus punya mentalitas pantang menyerah. Karena proses ini akan membawa kita pada tujuan Allah. Keserupaan dengan Dia. Bukan skill kita yang membawa kita dalam keserupaan. Bukan jabatan kita. Bukan ekonomi kita. Tapi proses itu yang akan membawa kita kepada keserupaan. Yang terakhir, dalam proses itu, maka apa yang akan terjadi? Kekuatan semakin ditingkatkan. Hal-hal yang kelemahan kita semakin dikurangi. Betul kan? 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Orang dunia berproses, benar. Tapi hanya untuk mendapatkan sesuatu yang fana. Tapi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, dikatakan kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus mengatakan, aku menguasai tubuhku. Bagaimana caranya? Melatih tubuhku. Melatih untuk menaklukkan keinginan daging. Melatih untuk membangkitkan keinginan roh dalam kehidupan kita. Supaya kita kuat. Sampai pada akhirnya. Dan ayat terakhir, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama. Ini ayat pantang menyerah.
Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau ada tantangan, ada masalah, katakan puji Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan, kita harus bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Kenapa kita bermegah? Karena disitulah Allah membuktikan bahwa Dia adalah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerjakan tujuan-tujuan Allah, saudara jangan takut dengan kehidupan ini. Contoh, kalau suatu perusahaan mengutus orangnya, karyawannya untuk pergi keluar kota mengerjakan proyek perusahaan, apakah perusahaan itu membiarkan orang itu pergi sendiri? Tidak kan? Semua yang dibutuhkan, baik tiket, uang makan, tempat tinggal, semua yang dibutuhkan disupport oleh apa? Perusahaan ini. Jadi Bapak Ibu, jangan takut dengan hidup ini. Kalau kita mengerjakan pekerjaan kita, dan kita menyelaraskan tujuannya dengan tujuan Allah, berarti kita sedang mengerjakan tujuan Allah dan sorga akan full support dalam kehidupan kita. Amin. Mau butuh apa? Bahkan sebelum kita kerja, sorga sudah memberkati kita. Kejadian 1 ayat 28. Maka Allah memberkati mereka. Lalu berfirman, bukan kata Allah berfirman kepada mereka bla bla bla, lalu memberkati mereka. Allah memberkati mereka terlebih dahulu. Lalu berfirman, memberikan tugas dan tanggung jawab. Berarti kita tidak perlu kejar berkat. Tuhan berkati saya, berkati saya. Tuhan sembuhkan saya, mujizat terjadi. Kerjakan dulu kehendak Allah, tujuan Allah. Surga akan full support dalam kehidupanmu. Kita terbalik. Alkitab bilang tidak. Pokoknya kalau kamu mau berjalan untuk mengerjakan tujuan-tujuan Allah, itu berkat sudah tersedia. Amin. Berkat sudah tersedia, katakan kiri kanan deh, berkat sudah tersedia. Jangan takut. Jangan Coba baca satu ayat terakhir. Saya tiba-tiba diingatkan. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu Tapi tahukah, carilah dahulu kerajaan Allah itu seperti apa? Dalam terjemahan BIMK dikatakan begini, tetapi usahakanlah terlebih dahulu Allah memerintah dalam kehidupanmu dan lakukan kehendaknya. Maka semuanya itu ditambahkan. Berarti kalau kita mengerjakan tujuan Allah, kehendak Allah, surga akan full support dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di sini, telah diberikan ke dalam hati kita kasih Allah dan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita. Lewati proses ada Roh Kudus
Jadi Roh Kudus itu bukan diberikan hanya cuma-cuma dalam kehidupan orang percaya. Ada tujuannya. Jadi semua yang ada dalam kehidupan ini ada tujuan Allah untuk kita kerjakan. Katakan kiri kanan, ada tujuan Allah untuk kita kerjakan. Haleluya. Selamat mengerjakan tujuan Allah dengan mentalitas pantang menyerah.